Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim proyek sewa komputer yakni Develop Schedule akan menjelaskan kepada Anda mengenai apa saja tools dan teknik yang diperlukan dan harus dilakukan dalam merencanakan sebuah jadwal pada proyek sewa komputer kali ini. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai Develop Schedule akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, jadi yang pertama dalam sebuah proyek kita harus develop schedule pertamanya. Jadi develop schedule itu untuk mengetahui atau memprediksi kapan kita harus start sebuah proyek tersebut dan kapan kita harus mengakhiri sebuah proyek tersebut. Nah, untuk menganalisisnya kita bisa menggunakan ada prosesnya, yaitu yang pertama adalah urutan aktivitas itu ada apa saja, lalu durasi dari setiap aktivitas itu apa saja juga, lalu ada resource requirement, kita perlu apa saja dalam aktivitas tersebut, dan batasan jadwal gitu. Nah, jadi tadi itu dibuat untuk membuat sebuah schedule model untuk eksekusi sebuah project dan juga monitoring dan controlling. Nah, jadi sesuai PM Box seperti ini, develop schedule tuh ada inputnya, ada tulisan teknik, dan outputnya. Dan tulisan teknik ini akan kita jelaskan di sini. Saya Rehan, NRP 0031. Jadi selanjutnya di sini kita akan membahas tentang proses dalam develop schedule dalam proyek ini. Nah, di sini ada beberapa input dan tools dan output yang akan dilakukan maupun dihasilkan untuk proyek sewa komputer ini. Input yang pertama itunya dokumen-dokumen yang pernah kita buat sebelumnya, itunya project management plan. Terus juga ada beberapa project dokumen lain seperti aktivitas atribut, aktivitas list, dan asumsi log. Nah, di sini kita menggunakan beberapa tools, yaitu ada critical path method yang bahkan dijelaskan apa sih tentang critical path method itu, dan juga ada resource optimization, dan juga ada data analysis. Dan diharapkan dari nanti setelah kita melakukan eh, develop schedule ini akan menghasilkan beberapa outputnya, yaitu ada schedule baseline, terus project schedule, terus schedule data, project calendar, dan project management plan update. Jadi project management plan tadi kita update menambahkan schedule management plan seperti itu. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tools dan teknik apa saja yang akan kita gunakan mengenai perencanaan jadwal pada proyek kali ini. Di sini sudah ditunjukkan pada layar bahwa terdapat 4 tools dan teknik yang akan digunakan. Alasannya mengapa keempat tools ini kami gunakan, karena keempat dari tools dan teknik ini berhubungan satu sama lain. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah teknik schedule network analysis. Jadi schedule network analysis ini adalah salah satu tulisan teknik yang berjalan secara iteratif dan melibatkan teknik seperti CPM, resource optimization, dan data analysis. Nah, untuk schedule network analysis ini itu kita harus membuat schedule sleep yang seminimal mungkin. Itu terutama ketika beberapa pekerjaan itu ada deadline yang sama atau ketika terdapat pekerjaan yang harus melibatkan pekerjaan lain dalam penyelesaiannya. Lalu dalam apa namanya ini? Schedule network analysis ini juga ada analisis resiko dan lead time-nya. Selanjutnya ada yang digunakan tadi adalah CPM atau Critical Path Method. Critical Path Method itu sebuah project modeling teknik itu untuk menghitung atau memprediksi waktu yang diperlukan dalam sebuah proyek. Nah, dalam CPM ini itu critical critical path-nya adalah waktu terlama yang ada dalam proyek itu. Dan jika memang yang terlama itu ada dua, itu dua-duanya bisa disebut sebagai critical path dan eh, bisa berubah sesuai dengan perubahan dalam sebuah proyek. Nah, untuk menghitungnya, mari kita lihat. Kita bisa lihat yang dari pertama, aktivitas A membutuhkan 1 hari, B membutuhkan 2 hari, C membutuhkan 3 hari, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengambil critical path methodnya itu dihitung yang paling lama. Untuk AD ada untuk ADHC sendiri kita hitung A 1 hari, D 4 hari, H 6 hari, dan C
3 hari, yang di total 14 hari. Untuk pet kedua itu ada B, EHJ dengan B 2 hari, E 5 hari, H 6 hari, dan C 3 hari. Itu yang di total ada 16 hari. Pet ketiga ini yang paling pendek ada B, lalu F, lalu langsung J. Itu kalau di total ada 9 hari. Dan pet keempat ada C, G, I, J yang terdiri dari 3 hari, 6 hari, 2 hari, dan 3 hari yang di total 14 hari. Nah, untuk critical pet methodnya itu diambil yang paling lama, yaitu pet yang kedua, BEHJ tadi. Selanjutnya ada schedule trade-off. Trade-off itu seperti kompromi, ya seperti itu. Ada free slack atau free float, itu waktu yang tersedia untuk menunda aktivitas tanpa menunda aktivitas selanjutnya. Lalu ada total slack dan total float. Itu untuk waktu tersedia sebuah aktivitas untuk ditunda tanpa menunda jadwal finish sebuah proyek. Lalu ada forward pass dan backward pass. Jadi forward dan backward ini termasuk metode untuk menghitung. Untuk forward pass itu untuk menghitung early start dan early finish, dan backward pass itu untuk menghitung late start dan late finish. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Kita lihat startnya kan dari 0. Nah, dari 0 tadi bisa memecah kedua cabang, yaitu A dan B yang dilakukan secara bersamaan. Jadi, startnya A juga 0, startnya B juga 0. Untuk A membutuhkan 5 hari, maka dilihat sesuai dengan apa namanya ini, arahan di pojok kanan itu 0 untuk early start karena tadi startnya dari 0, dan early finishnya 5 hari karena aktivitas A hanya membutuhkan 5 hari. Untuk B, early startnya 0 dan early finishnya 10 karena B membutuhkan 10 hari. Lalu untuk ke aktivitas C, harus menunggu selesainya aktivitas B karena A dan B harus dilakukan bersamaan tadi. Jadi A itu harus menunggu dulu sampai B selesai, baru masuk C. Jadi early start dari C tadi itu mengikuti early finish dari B, yaitu 10. Dan aktivitas C itu membutuhkan 7 hari. Maka totalnya 17 hari dari semua aktivitas itu. Itu yang dinamakan forward pass. Jadi kalau backward pass itu menghitung late start dan finishnya. Kita hitung dari sebelah kanan. Sebelah yang C. Jadi yang C itu karena yang terakhir 17 hari, 17 dikurangi aktivitas tadi 7, maka hasilnya 10. Nah, maka dari itu late finishnya dari A dan B itu bisa sampai 10 late finishnya. Lalu kita lihat yang B itu 10 dikurangi aktivitasnya 10 hari, maka late startnya harus 0. Dan agar tidak menunda-nunda semua jadwal proyeknya. Untuk yang A, karena late start dari C itu 10 hari, maka late finish dari A 10 hari. Untuk menghitung late startnya, 10 tadi dikurangi dengan aktivitas A, jadi 5. Jadi aktivitas A ini paling tidak harus dilakukan pada hari ke-5 agar semua aktivitas dalam proyek ini tidak tertunda-tunda. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Rehan, NRP 031. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang salah satu teknik atau tools yang digunakan untuk mendevelop schedule pada proyek sewa komputer ini. Nah, salah satunya itu ada resource optimization. Nah, apa sih yang perlu kita ketahui tentang resource optimalisasi ini? Jadi kita gunakan tools ini untuk menyesuaikan tanggal mulai dan tanggal berakhir aktivitas atau kegiatan dengan cara menyesuaikan pengguna sumber daya kita yang kita punya, resource yang kita punya, agar terencana kurang lebih sama dengan ketersediaan sumber daya
Jadi kita menggunakan sumber daya yang ada dan disesuaikan dengan tanggal mulai dan tanggal berakhir suatu aktivitas yang membutuhkan resource. Nah, di sini ada beberapa contoh teknik yang bakalan kita gunakan untuk melakukan uh, resource optimization ini. Salah satunya ada resource leveling. Nah, resource leveling ini kita gunakan untuk menyetarakan pembagian tugas kepada masing-masing resource yang kita punya. Nah, jadi ketika nanti kita melakukan sebuah aktivitas, nah kita melakukan penyetaraan. Jadi agar tidak ada satu pekerja melakukan beberapa activity. Nah, jadi kita melakukan penyetaraan. Nah, mungkin dari penggunaan resource leveling ini, durasi yang kita gunakan itu akan mengalami perpanjangan. Jadi, durasinya itu dapat berubah, fix waktunya. Sedangkan untuk resource smoothing itu, kita menggunakannya itu, kita berpatok pada waktu. Jadi, ketika waktu diberikan jangka waktu 2 hari, maka mau nggak mau kita harus memanfaatkan resource yang kita punya itu harus mengerjakan sesuai dengan jangkauan waktu itu. Jadi di sana sih nanti kita bedakan tentang resource leveling dan smoothing. Nah, kita mungkin akan menggunakan salah satu dari kedua teknik itu. Nah, untuk menggunakannya mungkin lebih cocok ke arah leveling. Jadi kita menyediakan penyetaraan resource untuk melakukan sebuah aktivitas. Seperti itu. Untuk resource optimization. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai tools dan teknik. Untuk selanjutnya adalah data analysis yang merupakan tools dan teknik terakhir yang akan kami jelaskan pada kali ini. Jadi secara sekilas, data analysis ini adalah teknik pada develop schedule yang mengutilize data-data yang akan didapatkan selama jalannya proyek. Terdapat dua data analysis. Yang pertama adalah what if scenario analysis. Jadi, what if scenario analysis ini merupakan analisis yang memikirkan bagaimana skenario-skenario yang mungkin terjadi pada proyek yang bisa memberikan efek dampak pada hasil akhir pada proyek. Untuk langkah-langkahnya dalam melakukan what if scenario analysis, yang pertama tentunya harus ada work breakdown structure, di mana yang jelas sudah kita tentukan sebelumnya. Kemudian untuk setiap work yang di breakdown, kita tentukan, kita pikirkan skenario-skenario yang mungkin terjadi pada setiapnya. Kebanyakan skenario yang berhubungan pada data analysis ini, pada develop schedule ini ya, yang berhubungan dengan waktu penyelesaian dari setiap work tersebut. Kemudian untuk setiap work, untuk setiap skenario yang sudah dibuat akan dilakukan dokumentasi yang yakni pencatatan mengenai skenario-skenario yang sudah dibuat. Hasil dari what if scenario analysis ini kemudian akan menjadi input pada simulation. Simulation ini adalah pemodelan dari segala risiko-risiko yang berdampak pada hasil akhir proyek. Risiko-risiko ini tentunya didapatkan dari input-output yang dihasilkan dari what if scenario analysis. Salah satu teknik simulation yang terkenal yang sering dipakai pada project management adalah Monte Carlo analysis. Jadi secara sekilas, Monte Carlo analysis merupakan analisis kuantitatif yang menghitung dampak risiko pada hasil akhir proyek, di mana kebanyakan Monte Carlo analysis ini digunakan untuk menghitung cost dari proyek, menghitung waktu penyelesaian dari proyek. Pada kali ini, kami akan membahas mengenai bagaimana Monte Carlo analysis bekerja dalam menentukan waktu penyelesaian dari proyek. Jadi, setelah kita menentukan risiko-risiko yang mungkin terjadi pada proyek yang merupakan inputan dari what if scenario analysis, kita lakukan analisis. Seperti misalnya pada saat pemesanan komponen komputer terjadi kemungkinan terdapat delay time. Kemudian mungkin terdapat kemungkinan terjadinya delay time pada legalisasi dikarenakan pemerintahan yang berganti. Dari segala kemungkinan skenario yang bisa menyebabkan risiko pada dampak proyek akan dipetakan di Monte Carlo analysis dan kemudian setelah dipetakan akan dihasilkan berupa persentase probabilitas mengenai seberapa persen proyek ini akan berhasil dalam jangka waktu tertentu. Mungkin bisa dilihat contohnya di layar. Kemudian hasil dari dua data analisis yang sudah dilakukan tadi akan menjadi studi kelayakan, akan berguna untuk melakukan studi kelayakan mengenai jadwal yang sudah dibuat, sehingga kita juga bisa mencari dasar mengenai rencana cadangan yang mungkin terjadi pada jadwal. Jadi
penting dalam sebuah proyek untuk memiliki beberapa plan dalam sebuah schedule, seperti mungkin plan A schedule, plan B schedule, plan C schedule, dan semacamnya, untuk mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi pada saat jalannya proyek. Kemudian sudah terlihat di layar bahwa inilah visualisasi akhir dari Monte Carlo Analysis. Mungkin tidak sesuai dengan contoh, tapi diharapkan bisa memberikan pengertian kepada Anda mengenai bagaimana Monte Carlo Analysis itu bekerja dan bagaimana hasil yang akan ditunjukkan pada Monte Carlo Analysis kali ini. Dan overall progress yang telah kita lakukan dalam pengerjaan proyek ini, tentunya kita telah membuat project charter, sudah mendefine scope statementnya untuk proyek ini, dan saat sekarang ini kita lagi mendevelop schedule dari proyek ini, dimana diharapkan nanti dari pengerjaannya itu project management plan, project dokumen yang telah kita bikin itu akan menghasilkan project akan menghasilkan dokumen baru yaitu tentang develop schedule, dan mana nanti akan ditambahkan pada project management plan yaitu schedule baseline, terus ada juga schedule management plan dan cost baseline, dan seperti itu. Ya, sekian penjelasan dari mengenai develop schedule tools dan teknik pada kali ini. Semoga apa yang kami jelaskan kepada Anda bisa memberikan pengertian lebih kepada Anda dalam merencanakan develop schedule pada proyek sewa komputer kali ini. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa dibaca di layar mengenai sumber-sumber yang kita gunakan dalam menjelaskan develop schedule tools dan teknik kepada Anda. Sekian, terima kasih.